Shalom, selamat pagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan pada minggu yang kedua di bulan Juni 2020. Puji Tuhan, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan rahmat-Mu yang mana Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami menjalani hidup ini dengan berbagai persoalan, permasalahan. Tetapi kalau kami ada sampai saat ini, itu karena pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti dan memahami, dan melalui pertolongan-Mu kami mampu untuk melakukan yang menjadi perintah. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sederhana ini dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya memberikan satu tema khotbah saya pagi ini adalah kirbat Allah. Yang menjadi ayat pokok kita, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam ayat yang ke-9. Di dalam ayat yang ke-9 inilah sebagai dasar munculnya satu tema kirbat Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pernyataan dari sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang pemazmur yang terkenal, seorang raja yang luar biasa yang memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, yaitu Daud. Daud memberikan satu pernyataan yang berfungsi, yang berguna untuk kehidupan dia secara pribadi. Dan juga pagi hari ini pernyataan ini, kebenaran ini sangat-sangat memberkati saya secara pribadi, dan saya terlalu yakin ini sangat-sangat memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Jemaat Tuhan, keluarga besar Mahanaim, biarlah kebenaran ini memberikan satu kekuatan, penghiburan buat kita manakala kita saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan. Ayat ini muncul di saat Daud menghadapi masalah yang begitu berat. Masalah yang dihadapi Daud sungguh luar biasa. Tatkala dia sebelum menjadi raja, ada tekanan yang luar biasa dilatar belakangi karena iri hati. Ada tekanan, ada ancaman yang dilakukan Saul, di mana Saul ingin membunuh Daud. Pada saat Daud menjadi raja, masalah tidak berhenti, malah semakin besar. Ada tekanan seorang pimpinan harus bertanggung jawab
di setiap persoalan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Di sisi lain ada bangsa-bangsa lain yang tidak suka atas kepemimpinan Daud. Daud mengalami satu tekanan persoalan yang luar biasa. Di sini diterangkan di dalam satu perikop ini sehingga Daud menulis satu tulisan yang begitu luar biasa. Daud minta belas kasihan Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ketiga, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Satu bahasa kiasan yang dipakai oleh Daud. Setiap hari ada orang-orang yang tidak suka kepada dia. Istilah yang dipakai oleh Daud, menginjak-injak dia. Singkat cerita, masalah yang dihadapi Daud sungguh berat. Tetapi Daud sebagai orang benar, orang yang percaya kepada Allah yang telah memilih dia sebagai raja. Ayat yang ke-9, dia ungkapkan dengan satu pernyataan iman. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kilpatmu. Sengsaraku ya Tuhan, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku ya Tuhan, kau taruh ke dalam kilpatmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan Daud dalam ayat yang ke-9, kalau kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita, ini merupakan janji Tuhan. Ayat ini memberikan satu kebenaran yang mengatakan bahwa Allah peduli kepada kita. Tatkala Daud mengatakan, sengsaraku engkau hitung, air mataku kau taruh dalam kilpatmu. Daud punya satu keyakinan bahwa di dalam Tuhan, tatkala Daud tetap berserah dan berharap kepada Tuhan, dalam persoalan tekanan apapun, Tuhan tidak tinggal. Pengertian kalimat pendek di dalam ayat yang ke-9 bagian A. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Ini satu wujud bahwa Allah yang Daud sembah, Allah yang memperhatikan kehidupan Daud. Penderitaan yang dialami Daud ada dalam sepengetahuan Tuhan, dijelaskan dengan kata menghitung. Kita tahu bersama, kata menghitung berarti dengan teliti satu persatu sampai hitungan selesai. Artinya tidak ada satu persoalan, tidak ada satu masalah yang Daud alami tanpa sepengetahuan Tuhan. Tahu masalah kecil, Tuhan tahu itu, sampai masalah besar Tuhan tahu. Sengsara Daud dihitung oleh Tuhan. Yang Daud sembah, Tuhan yang sama yang kita sembah. Tadi saya katakan ayat ini merupakan satu penghiburan dan kekuatan iman kita bahwa Allah kita peduli. Sengsara, penderitaan yang saudara dan saya alami, itu Allah hitung satu persatu.
Kalau Allah hitung satu persatu, berarti Allah tahu persis apa yang saudara alami saat ini, apa yang saya alami saat ini. Alkitab peduli. Kepedulian Tuhan terhadap ciptaannya, yaitu saudara dan saya, sungguh luar biasa. Tidak perlu kita ragukan lagi. Kita batasi di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-56. Sedikit saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Kepedulian Allah luar biasa di dalam kehidupan kita. Matius 10 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Ayat yang ke-29 ada perbandingan. Kita sebagai ciptaan yang sangat-sangat mulia dibandingkan dengan ciptaan yaitu seekor binatang burung pipit yang tidak ada harganya. Alkitab mencatat Allah pelihara burung pipit yang tidak berharga itu. Tatkala dia terbang, tidak akan jatuh tanpa sekehendak Tuhan. Artinya, ayat 30, rambut di kepala kita dihitung Tuhan satu persatu. Dan tidak ada satu rambut pun yang akan jatuh dari kepala saudara dan saya tanpa seizin Alkitab. Allah kita peduli. Bahkan dia katakan, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia tidak akan membiarkan kita tergelincir. Sengsaraku engkau hitung, ya Tuhan. Sengsara, penderitaan, persoalan saudara dihitung satu persatu. Artinya diperhatikan, artinya diketahui Tuhan, artinya Tuhan ikut merasakan apa yang saudara alami, apa yang saya alami. Kita kembali ke dalam kitab Mazmur pasal 56. Kalimat selanjutnya, air mataku kau taruh ke dalam kirbat. Daud mengerti budaya yang terjadi saat itu tentang perlengkapan-perlengkapan atau peralatan-peralatan dalam rumah tangga, perlengkapan-perlengkapan di dalam yang dipergunakan oleh para tentara, yang salah satunya adalah kirbat. Air mata Daud katakan, kau taruh dalam kirbatmu, ya Tuhan. Kirbat yang saya pelajari ada gambarnya, saudara bisa lihat. Dalam kata Ibraninya adalah nada, yang memiliki arti penjelasan sebuah wadah, tempat yang terbuat dari kulit. Dan biasanya tempat ini digunakan salah satunya untuk mengubah susu menjadi mentega, salah satunya. Kita nggak tahu kok bisa susu ditaruh di kirbat dalam kurun waktu tertentu berubah jadi mentega. Saya memiliki satu pemikiran, ini adalah tempat yang ajaib kalau menurut
saudara, menurut saya, karena tempat ini dapat mengubah sebuah materi yang dimasukkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Luar biasa. Kirbat, satu tempat, satu wadah. Manakala materi itu dimasukkan dari tempat itu, menunggu dalam beberapa waktu, materi itu akan berubah. Yang dulunya materi itu oke, bermanfaat seperti susu bermanfaat, tetapi dirubah lebih lagi bermanfaat jadi mentega. Bahasa kiasan yang dipakai oleh Daud, air mataku kau taruh dalam kirbat. Air mata penderitaan, air mata kesusahan, air mata yang karena masalah yang begitu berat yang dialami Daud. Daud percaya tatkala ditampung dalam kirbat Tuhan, diubah air mata itu menjadi sesuatu yang indah. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini membuktikan bahwa manakala air mata kita sebagai orang yang percaya, air mata kita sebagai orang-orang benar, tatkala kita menghadapi persoalan, tatkala kita menghadapi masalah, tatkala kita menghadapi pergumulan yang berat, sehingga kita tidak mampu apa yang kita bisa lakukan, kita hanya bisa menangis, kita hanya bisa datang kepada Tuhan, meneteskan air mata, dan air mata itu, firman Tuhan katakan, ditaruh di dalam kirbat Tuhan. Dan tatkala air mata itu ditaruh dalam kirbat Tuhan, Tuhan akan nyatakan kuasanya. Air mata itu akan diubah oleh Tuhan menjadi sorak-sorai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kirbat Tuhan dipersiapkan untuk air mata saudara. Daud alami, Daud rasakan apa yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Di dalam ayat yang ke-14, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah, perhatikan, dalam cahaya kehidupan. Haleluya. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ada tekanan masalah yang dihadapi oleh Daud. Tapi Daud melakukan kebenaran-kebenaran yang dinyatakan sebagai orang benar. Dia lakukan apa yang ia katakan, sengsaraku engkau beri, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Akhirnya benar, Tuhan yang Daud sembah, Allah yang benar. Allah ubahkan penderitaan, Allah ubahkan masalah yang dihadapi menjadi sukacita. Bahkan di dalam ayat yang ke-14, Daud berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan, dalam cahaya pengharapan, dalam cahaya kesukaan, dalam cahaya kebahagiaan. Itu hanya ada tatkala kita tetap ada dalam Tuhan. Untuk mendapatkan itu semua, ada hal yang Daud lakukan. Inilah yang perlu kita pelajari. Saya katakan, kirbat Tuhan yang sanggup mengubah air mata Daud menjadi sukacita, yang sanggup mengubah air mata saudara dan saya,
diubah menjadi satu kebahagiaan yang luar biasa. Disediakan untuk saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dilakukan Daud sehingga Daud alami itu di dalam hidupnya. Dari pembacaan kita dalam Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 14 ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, perhatikan ayat yang keempat. Waktu aku takut, Daud berkata, aku ini percaya kepadamu. Ayat yang kelima, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Di dalam ayat yang ke-10, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ayat 12. Kepada Allah aku percaya. Kata percaya diulang-ulang oleh Daud. Artinya kebenaran yang pertama, Daud tetap percaya kepada Allah. Apapun yang Daud alami. Ini kuncinya, saudara. Bila mana saudara ingin mengalami apa yang dialami Daud, manakala saudara ingin air mata saudara ditampung di kirbat Allah, manakala saudara ingin mengalami apa yang Yesus janjikan dalam hidup saudara, bahwa masalah saudara dihitung, dipedulikan oleh Yesus. Kebenaran yang pertama, tetap percaya kepada Dia. Tetap percaya kepada Yesus apapun yang terjadi. Dengan baik, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kita Allah yang besar. Dan kuasanya yang besar itu melebihi dari musuh-musuh. Tak kala kita punya masalah, tetap percaya kepada Yesus. Dia Allah yang besar. Tak kala kita pandang Dia yang besar, maka masalah yang kita hadapi kecil. Tetapi sebaliknya, tak kala kita melupakan Tuhan yang besar, kita fokus pada masalah itu. Masalah itu yang kecil sebenarnya akan kelihatan besar, karena kita nggak melihat satu pribadi yang besar. Kebenaran yang pertama, tetap percaya kepada Allah. Ayat yang kelima bagian B, Daud katakan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Perhatikan, apakah yang dapat dilakukan manusia? Apa yang dapat dilakukan oleh kuasa iblis? Apa yang dapat dilakukan oleh masalah yang terjadi dalam hidup kita terhadap Roma pasal 8, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi? Allah kita besar, Allah kita berkuasa. Jangan ragukan, tetap yakin, percaya kepada Allah. Perhatikan peristiwa Daud dan Goliat. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghadapi Goliat. Orang Israel lari kebirit-birit tatkala Goliat datang. Padahal mereka tentara Israel memiliki persenjataan yang luar biasa. Takut. Saul mengalami ketakutan, tetapi beda dengan Daud. Daud yang notabene seorang yang masih muda. Alkitab katakan wajahnya masih kemerah-merahan, masih muda, kecil. Dengan gagah berani Daud menghadapi Goliat. Dan salah satu perkataan Daud di dalam firman Tuhan 1 Samuel katakan, Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, tapi aku datang untuk melawan kamu dengan nama Tuhan Allah Israel yang tahu. Daud kecil, tidak ada kekuatan, tetapi dalam diri Daud ada Allah yang besar. Cerita Alkitab katakan,
Goliat yang besar, yang tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Kau kalahkan karena ada Allah yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah persoalan apa yang terjadi saat ini, mungkin saudara bisa menganalisa seperti Goliat yang besar, yang mana saudara berkata, aku nggak mampu Tuhan, ini terlalu berat masalahku. Dengar baik, ada Allah yang besar, yang saudara miliki, yang saudara percaya, yang saudara imani. Dia Tuhan Yesus. Dia Allah yang besar. Tetap percaya pada Dia. Itu kebenaran yang pertama. Dan apapun yang Dia lakukan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, perhatikan ayat yang kelima. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ayat 16. Ayat yang ke-11. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Firman-Nya kupuji diulang 3 kali dalam perikop ini. Artinya, tetaplah jadi pelaku firman. Firman Tuhan yang adalah perkataan Allah. Ada perintah-perintah yang Yesus, yang Allah yang kita sembah, yang kita ketahui di dalamnya. Mau tidak mau, kita harus lakukan. Jadilah pelaku firman. Iman tanpa perbuatan, Yakobus katakan, mati. Kita mengaku aku percaya kepada Allah yang besar, tetapi tatkala saudara tidak sertai dengan tindakan iman, Yakobus katakan, lawan salah. Iman harus disertai. Jadilah pelaku firman. Kuasa firman juga luar biasa. Kita tahu sendiri, tatkala Yesus dicobai oleh iblis 3 kali, Yesus berkata, dengan firman, iblis kalah. Kuasa firman, tatkala kita taat lakukan, memiliki mujizat yang luar biasa. Salah satu contoh, di saat kita punya masalah, persoalan, firman Tuhan berbicara kepada kita, tetap percaya kepada Tuhan. Lakukan. Satu contoh, tatkala kita punya persoalan, masalah, firman Tuhan katakan, tetap berdoa, andalkan Tuhan, lakukan. Firman Tuhan berkata, jagalah hidupmu, bertindaklah selayaknya kamu, saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah engkau mabuk oleh Roh, penuh dengan Roh. Lakukan. Jangan saudara ikuti keinginan daging. Biarlah saudara dan saya ikuti keinginan Roh. Itu kata firman Tuhan. Lakukan. Artinya, apa kata firman? Kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, lakukan. Kisah Petrus dalam Yohanes 21 dan teman-temannya, tatkala mereka berlayar tidak mendapatkan apa-apa, Yesus menjumpai mereka. Sekali lagi Yesus peduli, Yesus tahu apa yang mereka alami. Yesus berkata, Petrus, tebarkan jalan. Petrus dan teman-teman gak banyak ngomong, dia lakukan. Apa yang terjadi? Mujizat. 153 ekor ikan dapat oleh Petrus. Perjamuan di Kana, tatkala anggur habis,
Ibu Yesus datang kepada Yesus dan Yesus berkata waktumu belum tiba. Tapi Ibu Yesus berkata pada pelayan, "Hai pelayan, apa yang dikatakan Yesus nanti lakukan saja." Singkat cerita, Yesus berkata kepada pelayan, "Persiapkanlah buli-buli, tempayan-tempayan, isilah air." Pelayan-pelayan itu taat. Terjadilah mujizat. Air. Kuasa dan ketaatan firman. Itu sungguh luar biasa. Daud, firman-Mu kupuji. Biarlah ini menjadi sikap kita. Yang pertama, tatkala kita punya masalah, yang masalah itu membuat kita meneteskan air mata. Bagi kita orang yang benar, sengsara itu siap dihitung, dan air mata itu siap ditampung dalam yang Tuhan bahkan menjadi sukacita. Sikap kita percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, lakukan firman. Yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku bersama. Maka persoalan akan selesai, masalah akan terselesaikan, air mata akan diubahkan dengan sukacita pada waktu Daud bersama. Sebab itu di dalam ayat yang kedua, "Kasihanilah aku ya Allah." Ini membuktikan bahwa tatkala Daud punya masalah, dia datang dan berseru kepada Tuhan. Kebenaran yang ketiga, tetap berseru. Tetap berdoa. Kuasa doa sungguh luar biasa. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar. Siapa orang benar? Saudara dan saya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sangat besar kuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita, saat-saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa kita andalkan. Saat-saat ini semua punya masalah. Mau orang kaya, orang hebat sekalipun, masalah. Sekali lagi, tidak ada satu pribadi yang bisa kita andalkan saat-saat ini. Nggak bisa. Mungkin saat ini nangis dan berkata, "Sampai kapan masalah ini selesai?" Saudara sudah angkat tangan. Tapi ingat, ada pribadi yang peduli buat saudara dan saya. Ialah tetap percaya kepada Dia. Lakukan firman. Dan hanya kita berlutut berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Mungkin kita sudah tidak bisa berkata-kata, hanya air mata yang keluar. Tatkala kehidupan kita sebagai orang yang sudah benar dan melakukan apa yang benar, hidup kita menyenangkan hati Tuhan, hidup kita selalu percaya kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, dan hidup kita sesuai dengan firman. Tetesan air mata kita ditampung di kirbatnya Tuhan. Tetesan air mata kita ditampung di kirbatnya Tuhan. Saya terlalu yakin Mazmur 126. Orang benar yang meneteskan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Orang benar yang berjalan sambil menangis karena masalah yang dia hadapi, akan kembali dengan sukacita. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang benar. Saya ulangi sekali, sengsara masalah saudara dan saya dihidup, diperhatikan Tuhan,
sanggup mengubah materi yang biasa menjadi biasa, materi yang kurang berguna menjadi berguna. Air mata yang ditampung dalam kehidupan Allah sanggup dikeluarkan menjadi sukacita, sehingga kita boleh berjalan di hadapan Tuhan. Kita boleh menjalani hidup ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam cahaya kehidupan. Ayat 14 bagian terakhir. Dalam cahaya damai sejahtera, dalam cahaya sukacita. Biarlah firman Tuhan pagi ini membawa hidup kita semakin mengalami apa yang dia. Berjalanlah dengan optimis bersama dengan Tuhan. Tidak ada satu masalah, sering saya katakan, tidak ada satu masalah yang tidak terselesaikan tatkala kita belajar melakukan, tatkala kita puji Tuhan. Mari kita sama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman. Engkau tahu masalah yang kami hadapi. Engkau tahu persoalan pergumulan hidup jemaat-Mu Tuhan. Yang saat ini mungkin mereka sudah enggak bisa melangkah, enggak bisa berpikir. Ada beberapa jemaat-Mu yang pekerjaannya sudah diputus sehingga mereka enggak tahu apa yang mereka akan kerjakan. Ada kebutuhan makan minum yang mereka harus penuhi, kebutuhan anak-anak yang mereka harus penuhi, kebutuhan untuk biaya kontrak kos yang mereka harus penuhi, biaya hidup yang mereka harus penuhi. Tapi keadaan tidak memungkinkan itu kami boleh alami dan nikmati. Tuhan, kami hanya berseru kepadamu, kami hanya memohon kepadamu, Roh Kudus, kuatkan kami semua. Mampukan jemaat-Mu untuk tetap percaya kepadamu. Mampukan kami jemaat-Mu untuk tetap menjadi pelaku firman, memiliki kehidupan menyenangkan hati Tuhan. Dan mampukan kami untuk kami tetap terus berlutut berdoa kepadamu, mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus memberkati umat-Mu, memberkati jemaat-Mu. Engkaulah Jehovah Jireh, penyedia seluruh kebutuhan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan, andalkan bersama Tuhan. Kehidupan Tuhan sudah disiapkan untuk saudara. Air mata saudara sudah ditampung oleh Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan ubahkan itu dengan penuh sukacita. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman ini membuat hidup kami optimis untuk kami tetap berjalan, tetap terus percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami alaskan doa kami. Haleluya.